So, welcome back di Ufakal Oke Channel. Balik sama gue, Jeffrey di sini. Tahun 2020, video yang baru dan gak usah pakai basa-basi, kita langsung aja bahas sebuah isu yang lagi rame banget. Kita mulai aja sekarang. Oke, jadi video kali ini sebenarnya gue mau bahas tentang kasus yang lagi cukup ramai. Nggak rame-rame amat sih, tapi beberapa hari ini cukup masuk perbincangan hangat karena menyangkut tentang salah satu yang paling terkenal adalah Gisel Anastasia. Ya, kita tahu lah mamanya Gempi ya, terkenal banget itu sekarang. Nah, tapi berita yang ramai sekarang udah bukan tentang Gempi lagi, tapi tentang dia dijadikan saksi dalam kasus penipuan kartu kredit atau yang lebih sering dikenal dengan istilah carding, yang dipakai oleh sebuah akun Instagram bernama Tiket Kekinian untuk melakukan tindak kejahatannya. Nah, buat yang nggak ngerti semuanya, gue harap sih ada yang udah ngerti. Nah, bagi yang belum ngerti, gue bakal jelasin di sini. Jadi, kejadiannya adalah Tiket Kekinian ini yang ada di Instagram. Jadi dia itu sebuah akun Instagram yang menjual tiket murah, hotel murah, kayak gitu, yang melakukan juga endorse promosi akun dia melalui influencer, dan ternyata dia melakukan sebuah tindak penipuan dalam proses pembayarannya. Jadi misalkan nih contohnya kalian beli tiket di Traveloka atau di tiket.com kayak gitu, kalian melakukan pembayaran dengan mentransfer biaya tiket kalian atau biaya hotel kalian ke rekeningnya mereka. Tapi di sini Tiket Kekinian ini menggunakan data dari kartu kredit curian, yang dimana ini kalau nggak salah beritanya dari orang di Jepang, korbannya adalah di Jepang, pemilik kartu kreditnya di Jepang, dan dia membayar dengan data kartu kredit curian itu sehingga tiketnya bisa issued, yang beli bisa berangkat, tapi ini yang punya Tiket Kekinian ini nggak bayar apa-apa sebenarnya. Jadi yang bayar tiketnya ini itu orang Jepang, itu yang data kartu kreditnya kecurian. Hebat gak? Hebat banget. Udah gila, sekarang lagi rame. Entah kenapa baru rame, gue juga gak ngerti. Karena jujur gue personally udah ngomongin ini ke teman-teman gue yang lain. Mungkin yang nonton bisa komen di bawah, kalian udah kenal gue, yang tahu gue ngomongin ini. Kejadian udah lama, udah pecah banget, dan baru sekarang dilaporkan ke polisi. Udah gila. Ya kalau kita mau bahas sedikit tentang carding itu, zaman dulu itu udah mulai yang namanya carding, tapi modusnya bukan dijual jasa pembelian tiket pesawat maupun hotel. Jadi dulu itu mereka beli sebuah barang, Tokopedia, Amazon, atau e-commerce lainnya, dengan menggunakan data kartu kredit curian itu, mereka beli barangnya dan mereka jual lagi barangnya. Jadi modus pertamanya itu, dan mulai dari sekitar berapa ya? Mungkin 4-5 tahun terakhir ini modusnya tuh udah mulai berganti. Ini hasil riset personal gue ya, jadi gue mungkin salah, ini hasil penelitian gue sendiri dan informasi yang gue dapat. Sekitar 4-5 tahun terakhir modus itu berganti dengan penggunaan data kartu kredit curian itu dipakai untuk menjual tiket ataupun hotel secara online kayak gitu. Nah, di sini yang gue mau highlight adalah gue nggak bilang semua penyedia jasa yang tiket murah kayak gitu, yang basis jualannya di Instagram, WhatsApp, di lainnya adalah penipuan. Enggak, gue nggak bilang itu. Tapi gue juga nggak bilang semuanya bersih ya. Itu perlu diingat baik-baik. Gue berharap yang lainnya bersih. Gue berharap banget. Tapi gue juga tahu banyak sih yang modus-modus kayak gini. Well, buat kalian harus waspada, kalian harus hati-hati. Sebagai calon konsumen, kalian harus peka. Pernah nggak sih kalian tanya, kok bisa sih mereka kasih harganya jauh lebih murah daripada Traveloka, Booking.com, dan lain-lain? Buat gue sih terdengar aneh ya. Biasanya ngakunya mereka tuh, punya kenalan orang dalam, jadi harganya bisa turun, harganya bisa lebih murah lagi gitu. Well, sulit gue percaya sih kalau itu, karena dia bekerja sebagai perseorangan melawan giant company seperti Traveloka kayak gitu. Mereka bisa dapat lebih murah. Menarik kayak gitu.
Biasanya modusnya tuh mereka tulis lebih murah 30%, 20%. Gue nggak bilang semuanya penipu ya. Tapi kalau mereka udah tulis kayak gitu, apalagi di tagline-nya lebih murah 20-30% dari Traveloka kayak gitu. Wah, patut waspada. Kenapa gue bilang kalian harus waspada? Karena carding ini adalah sebuah kejahatan yang sifatnya internasional. Jadi hacker-hackernya ini pun yang gue tahu mereka itu pintar. Kalau misalkan hackernya ada di Indonesia, mereka tidak akan pernah ngehack kartu kredit milik orang Indonesia. Nggak pernah. Setahu gue mereka nggak pernah lakuin itu. Mereka selalu ngambil, kayak contohnya dalam kasus ini mereka ngambil dari Jepang atau ngambil dari negara yang lainnya, kayak gitu. Mereka juga pintar. Nah, dalang utamanya si hacker ini itu pintar. Mereka nggak pernah tampak dan sulit untuk ditrace karena jual beli data kartu kredit ini itu ya sifatnya apa ya, canggih lah. Kita mah sebagai pengguna internet biasa susah lah buat ngertinya kayak gitu. Nah, yang gue bilang adalah kalian harus waspada karena kalau kalian udah beli, for example, gue beli tiket dari Jakarta ke Bali ya lewat website apapun, Traveloka lah atau websitenya sendiri, yang dimasukkan yang diinput dalam tiket kalian dan yang masuk dalam sistem untuk pembuatan tiket kalian adalah data diri kalian. Itu yang harus kalian waspadai. Jadi sewaktu-waktu terbukti bahwa yang kalian beli adalah hasil penipuan, yang pasti keciduk pertama siapa? Lu yang beli, udah pasti, karena datanya ada jelas, kontaknya ada, nama lengkap ada, kalian pergi kemananya juga ada, bisa ketahuan semua. Jadi yang pasti diciduk pertama ya lu yang beli, kayak gitu. Jadi itu yang kalian harus waspadai sebagai konsumen. Sebagai konsumen harus pintar dikit. Kalau ada yang murah, siapa sih nggak senang murah? Gue juga senang barang murah. Cuman kalau ada barang murah yang nggak masuk akal, ya semoga kalian masih punya akal sih. Wajib waspada sih menurut gue. Ya, ini barang dari mana ya? Kok bisa murah kayak gini? Ini kok nggak sesuai dengan marketnya? Gimana ya? Gue tahu semua pengen murah, gue juga pengen murah, tapi aman enggak? Kayak gitu, ya. Terus yang kedua, buat influencer di sana, di luar sana, gue udah tahu juga. Ya gue juga follow lah influencer kayak gitu banyak, dan banyak sekali yang suka mempromosikan barang-barang maupun penyedia jasa. Contohnya seperti tiket kekinian ini gue bacain ya listnya ya, yang kena kasus nih udah mau dipanggil sama polisi sebagai saksi. 1. Tias Mirasih, Gisha Anastasia, Jessica Iskandar, Boy William, artis-artis besar ya. Dan selanjutnya juga ada influencer yang mainnya di Instagram, Aukarin dan Ruth Stephanie. Well, ya kalian harusnya sebagai influencer harus lebih cermat sih, jangan sampai terikut-ikut dalam kasus penipuan kayak gini, yang mana gua nggak ngerti undang-undang, tapi mungkin aja bisa kalian juga ikut terlibat dalam proses hukum dari kasus ini. So, cermat dan pintar-pintar dalam memilih klien. Gua tahu karena endorse itu ya mereka pasti nggak setuju sih kalau dibilang pekerjaan gampang ya, karena gue harus foto, gue harus apa, gue harus fotografer, gue harus gimana. Ya oke, fine, tapi ya tetap harus pintar pilih klien. Jangan sampai kalian juga termasuk dalam andil yang bikin orang-orang ketipu atau ada pihak lain yang dirugikan karena kalian termasuk mempromosikan itu. Oke. Nah, mungkin segitu aja videonya untuk video kali ini. Jadi gue mau bilang bahwa hati-hati. Semua cinta barang murah. Gue juga cinta barang murah. Tapi be smart dalam membeli dan memilih barang murah. Karena siapa tahu barang yang kalian beli ternyata merugikan orang lain atau pihak lain.
Jangan sampai itu terjadi, karena kalau itu kejadian kita punya hukum. Oke? Hati-hati, lebih pintar lagi dalam memilih, jangan mudah tertipu. Dan gue berharap penipu-penipu yang lain seperti tiket kekinian ini bisa diciduk semuanya supaya jadi bersih. Oke? So, bagi kaliannya jasa seperti yang nggak bersih, lekaslah bertobat karena udah terekspos sekarang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share video ini kalau kalian merasa video ini bagus dan penting untuk kalian semua. Bye-bye.